Dan selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar MDC Purwokerto. Saya percaya kebaikan Tuhan masih ada atas setiap kita. Dalam 1 bulan yang kita lalui, Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan terus menjaga kita. Dan saat ini mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur karena sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik, setia, dan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami siapkan hati kami untuk kami memuji-Mu, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Lawat setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Selamatkan dan pulihkanku.
Mari kita buka hati lebih lagi untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita siap terima segala sesuatu yang sudah Dia siapkan bagi setiap kita.
Engkau hebat bagi kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami. Kiranya Engkau disukakan oleh pujian dari setiap kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Dan sekarang berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu pagi hari ini bersuka cita, amin. Ya, saya percaya Roh Kudus pasti akan melawat Bapak Ibu semua pagi hari ini. Pasti akan ada satu urapan kuasa Roh Kudus di mana kita beribadah. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, dimanapun, pasti Roh Kudus akan melawat Bapak Ibu semua, amin. Ya, di bulan Februari tema kita yaitu mentalitas kerajaan Allah. Di minggu pertama kemarin sudah dibagikan dengan tema apa? Anak Raja. Nah, minggu kedua Crazy Love, yaitu cinta mula-mula. Dan minggu ketiga miskin dan lapar. Sekarang kita masuk minggu keempat, yaitu tema kita tentang proses. Jadi di sini mental kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang harus senantiasa diproses di dalam Kristus. Jadi kita punya mentalitas kerajaan Allah, yaitu apa? Yaitu kita mau diproses sehari demi sehari, diproses untuk semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan, dan juga persoalan terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin ada banyak jawaban, ada banyak penjelasan yang bisa kita cari, tetapi namun yang harus kita mengerti bahwa Tuhan memproses kita agar kita terus-menerus dipulihkan, kita naik level dan mencapai tujuan hidup kita, yaitu apa? Semakin serupa dengan gambarnya. Nah, inilah tujuan supaya kenapa kita mau diproses oleh Tuhan, yaitu untuk melatih kita, melatih iman kita, untuk benar-benar kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ya, di dalam Matius 13 saat Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, Ia sering sekali menggunakan perumpamaan tentang benih dan biji sesawi, Bapak Ibu, yang bentuk awalnya begitu kecil, tetapi setelah bertumbuh itu menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Nah, kita lihat Matius 13 ayat 31 dan 32, dikatakan demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, di sini kita lihat dikatakan apa? Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Ternyata diselidiki itu bisa sangat tinggi, bisa sampai 3 meter tingginya. Makanya apa? Pohon biji sesawi itu tidak pernah bisa ditanam di
taman-taman di rumah, di kebun-kebun kecil itu nggak bisa. Tetapi itu harus di ladang yang luas karena dia akan tumbuh jadi besar. Jadi dari yang kecil tumbuh jadi besar. Ini adalah proses. Yesus memakai biji sesawi itu untuk menyatakan apa? Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bagaimana biji sesawi itu bisa diproses sehingga menjadi pohon yang besar. Berbicara tentang apa? Biji sesawi ini yang paling kecil dari segala benih ini menunjukkan bahwa walaupun gereja waktu permulaan itu amat kecil, tapi Tuhan proses sehingga menjadi berkembang dan menjadi kelompok yang sangat besar. Dari kelompok yang kecil ini ternyata para rasul, dimulai oleh para rasul waktu itu, dan sekarang gereja itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi semakin besar. Ini adalah contoh, ini adalah proses Bapak Ibu, semua perlu proses. Nah, inilah mentalitas kerajaan Allah, itu harus diproses. Begitu juga contoh berikutnya, kalau saudara ingin memurnikan perhiasan-perhiasan menjadi emas murni, menjadi emas batangan, itu perhiasan semua itu dibakar dengan api yang sangat panas, dibakar supaya apa? Campuran tembaga, campuran perak dan lain sebagainya itu hilang dan akhirnya menjadi emas yang murni. Nah, itu dimasukkan ke air dan lain sebagainya. Itu akan terjadi, tapi itu ada satu proses yang panjang bisa jadi emas murni sampai benar-benar 24 karat. Artinya apa? Artinya ya murni Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita mau dimurnikan oleh Tuhan, seharusnya kita mau diproses seperti emas. Tetap membutuhkan proses supaya bisa kita menjadi murni, menjadi berkilau seperti emas. Nah, salah satu prinsip kerajaan Allah yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menghasilkan segala sesuatu yang besar itu diperlukan proses. Jadi itulah satu prinsip daripada kerajaan Allah, satu prinsipnya di dalam mentalitas kerajaan Allah. Allah tahu proses itu begitu penting. Karena apa? Selalu ada hal-hal yang baik yang akan dihasilkan dari setiap proses demi proses untuk mencapai tujuan yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kehidupan rohani pun kita harus diproses supaya semakin kuat, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Itu bukan satu yang instan, tetapi ada satu proses daripada Tuhan. Nah, kalau lihat contoh-contoh di Alkitab, itu tokoh-tokoh Alkitab semuanya itu menjalani proses. Contoh saja Yusuf sangat disayang oleh Yakub, dan setelah itu dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak itu semua proses. Kemudian diganggu oleh istri daripada Potifar, kemudian dimasukkan penjara sampai sesuatu terjadi luar biasa. Itu semua dari proses Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita lihat semua tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita ceritakan satu persatu itu mengalami proses daripada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam kerajaan Allah, kita pun harus menjalani proses yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa saat ini kita hidup di zaman yang serba instan, di mana ditemukan jalan pintas untuk segala sesuatu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Di zaman sekarang hidup serba instan. Semua bisa dilakukan dengan jalan pintas. Nah, ini jangan sampai kita kebawa ke arah situ. Jadi semakin tinggi teknologi membuat orang semakin tidak sabar. Mereka tetap dikejar-kejar waktu. Mereka kemudian lain sebagainya. Seakan-akan kehidupan ini semakin
pelik, apalagi di kota-kota yang besar, terlalu sibuk. Nah, makanya segala sesuatu dibikin serba instan, Bapak Ibu. Ini bukti kemajuan zaman yang sudah modern. Ada kopi instan, mie instan, makanan-makanan yang cepat saji. Ini salah satu contohnya. Dan sebagainya itu dibikin menjadi instan. Jadi ini membuktikan bahwa manusia semakin tidak peduli terhadap proses dalam menghasilkan sesuatu, melainkan hanya ingin melihat hasil akhirnya saja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ada dalam kerajaan Allah, seharusnya kita mau diproses. Jangan kita melihat hal-hal keduniawian, hal-hal dunia semakin hari semakin menjadikan instan. Semuanya dalam keadaan instan. Proses yang memakan waktu dipandang sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita juga melihat dunia ini sudah ada metaverse, dunia digital. Kita nanti sebentar lagi akan masuk dimanapun. Nah, dunia ini kita bisa melakukan segala macam. Misalnya kita mau pergi ke luar negeri hanya dengan masuk di dalam dunia metaverse. Kemudian kita ingin kemana, gampang sekali, Bapak Ibu. Kemudian di sini pun metaverse katanya ada ibadah dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang instan yang dunia tawarkan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan lebih menyukai proses yang ada. Akibatnya apa? Banyak orang yang memiliki mental jalan pintas, mencapai hasil sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Makanya sekarang banyak penipuan-penipuan dari skema Ponzi yang kadang-kadang kita tahu bahwa wah, ini seakan-akan dibungkus dengan satu investasi yang hebat seakan-akan, tapi sebetulnya ini ada skema Ponzi. Akhirnya apa? Banyak penipuan, investasi bodong, robot-robot trading yang katanya bagus ini sekalian, semuanya instan, mendapatkan uang secara instan. Itu semua adalah penipuan, Bapak Ibu. Jadi kita tahu dunia zaman sekarang, dunia menawarkan segala hal yang supaya kita bisa mencapai dengan jalan pintas. Ini bukan mental kerajaan Allah, Bapak Ibu. Kalau mental kerajaan Allah yang sesungguhnya harus menjalani proses demi proses demi proses. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita dibentuk. Nanti akan lihat kalau kita diproses itu bagaimana. Nah, sekarang mengapa proses itu begitu penting dan tidak seharusnya diabaikan? Ada beberapa alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, proses itu membentuk dan mengubah dengan cara yang permanen, Bapak Ibu. Jadi proses ini akan mengubah kita, akan membentuk kita, dan akhirnya kita menjadi kuat dan permanen, tidak gampang jatuh, tidak gampang loyo, tidak gampang terjatuh di dalam kehidupan kita. Tetapi ini akan membentuk permanen, akan membentuk kita tidak gampang menyerah, kita akan kuat. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang bersifat tetap, proses tetap mutlak diperlukan, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tahu kenapa proses diperlukan, yaitu untuk membentuk dan mengubah supaya cara yang permanen. Nah, Tuhan berbicara mengenai proses dalam begitu banyak di dalam ayat-ayat perjanjian lama hingga perjanjian baru. Itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua itu harus ada prosesnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah proses dalam pertumbuhan dan pendewasaan diri di mata Tuhan. Kita pun mengalami hal seperti itu, bukan? Tetap kita mengalami, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang instan. Kalau kita lihat bayi itu tidak akan langsung jadi dewasa secara instan, enggak. Dia bayi itu akan bertumbuh dalam janin 9 bulan di kandungan, kemudian lahir, mulai ada pertumbuhan, mulai bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu butuh waktu bertahun-tahun sampai balita, sampai
sampai remaja dan sampai tua, semua itu membutuhkan proses bertahun-tahun Bapak Ibu lamanya. Begitu juga dengan kedewasaan rohani kita. Bagaimana kita diproses semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, inilah Tuhan yang mau. Meski Tuhan mengatakan bahwa untuk menerima Kristus menjadi ciptaan baru, kita sudah menerima Kristus dan kita sudah jadi ciptaan baru, tetapi kita harus tetap diproses Tuhan setiap hari. Kita harus tetap diproses untuk menjadi dewasa. Bukan hanya langsung menerima terus langsung bisa dewasa, bukan menjadi ciptaan baru. Itu juga perlu proses. Semua diproses. Tapi banyak orang tidak mau diproses. Mereka lebih mementingkan hasil. Wah, yang penting hasilnya ini secara instan ini semuanya. Nah, ini kesalahan di dalam kehidupan manusia. Banyak sekali yang instan. Berdoa harus instan. Berdoa misalnya belum dijawab oleh Tuhan, akhirnya pergi ke orang-orang pintar, paranormal, katanya lebih instan, jawabannya lebih instan. Itu hal yang salah Bapak Ibu. Itu bukan mental kerajaan Allah. Tetapi kalau kita punya mental kerajaan Allah, kita mau diproses, kita mau sabar di dalam Tuhan, kita mau melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya di dalam rohani, di dalam hal-hal lain pun. Semua itu butuh proses supaya permanen. Kemudian yang kedua, Allah selalu bekerja melalui proses. Ternyata Allah ini bekerja selalu melalui proses. Dari awal kitab Kejadian, Allah bekerja melalui proses. Jadi jika dia mau, Allah ini, ia dapat menyelesaikan seluruh rencananya hanya dalam sekejap mata, Bapak Ibu. Tetapi Allah memutuskan bahwa dia akan terlibat dalam sejarah dan dengan sabar melihat penggenapan rencananya setahap demi setahap, Bapak Ibu. Jadi kalau mau Allah itu bisa langsung secara instan, tapi enggak. Allah proses, dia turun ke dunia, menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang perawan, menjadi manusia, dan berjalan terus sampai bertumbuh dari bayi sampai dewasa. Semua proses sampai mati di kayu salib, itu semua proses. Ternyata Allah pun harus menjalani proses. Jadi Yesus ini mengajarkan kita proses. Yesus itu teladan sempurna bagi kita semua. Dialah yang terus mengajarkan proses. Saya berikan contoh satu lagi. Kisah ketika ibu dari anak-anak Zebedius mendatangi Yesus untuk memberikan kedua anaknya di posisi yang tinggi secara instan. Jadi Matius 20 ayat 21 demikian bunyinya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Si ibu menginginkan sebuah hasil instan tanpa proses. Jadi Tuhan Yesus disuruh apa? Berikan perintah anak-anaknya supaya langsung naik di dalam kerajaan di sebelah kanan dan kiri. Tetapi si ibu ini mau cari gampangnya, mau cari mudahnya, sama seperti pola pikir dunia ini. Pokoknya lebih gampang, lebih instan. Tapi Yesus kemudian mengajarkan pola yang berbeda dengan apa yang dipercaya oleh dunia ini. Kita lihat ayatnya, Matius 20 ayat 26-27. Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu." Jadi Tuhan Yesus tidak hanya bertitah saja, tidak. Tetapi dia berkata bahwa ya kalau mau jadi besar ya harus jadi pelayan dulu, ada proses. Ya kalau mau kita terkemuka ya kita harus jadi hamba dulu. Harus ada, jadi semua harus ada proses.
Tapi Yesus, dia tidak hanya memerintah, tetapi Yesus di ayat yang ke-20, Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak mau instan. Tuhan Yesus datang di dunia untuk melayani. Padahal dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tapi Tuhan Yesus menjalani proses sampai apa? Dia mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya dia jalani semua prosesnya sampai dia dimuliakan oleh Bapa kita. Itu semua tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Artinya Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Mengenal segala sesuatu yang dia ajarkan tetap harus ada proses. Kemudian yang ketiga, proses membuat kita berakar, dan berakar adalah landasan keberhasilan Bapak Ibu. Jadi proses inilah yang membuat kita berakar. Seperti tadi pohon yang biji sesawi dari pohon yang besar itu, kalau kita lihat akarnya itu begitu dalam, ke bawah itu menancap begitu banyak, begitu dalam. Jadi akar inilah yang akan menjadikan keberhasilan. Seperti pohon yang begitu kuat, begitu juga di dalam rohani kita. Kalau rohani kita kuat, kita sudah berakar di dalam setiap pengajaran, di dalam setiap firman Tuhan, pasti hidup kita akan memperoleh keberhasilan. Amin Bapak Ibu semua. Jadi banyak orang mencapai keberhasilan dengan cepat dan kemudian kehilangan secara cepat juga. Tetapi keberhasilan yang dicapai secara berakar akan bertahan lama Bapak Ibu. Nah inilah rahasia bahwa kalau kita diproses, akhirnya kita akan berakar kuat dan mencapai keberhasilan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat tantangan yang terbesar. Apakah tantangan yang terbesar di dalam kehidupan kita supaya ada mentalitas di dalam hidup kita, mentalitas kerajaan Allah ada di dalam hidup kita? Tantangan terbesarnya adalah apakah kita mau diproses dengan sukacita? Kebanyakan orang tidak mau diproses. Kebanyakan orang hanya berpikir secara instan. Kalau bisa ya cepat beres. Kalau bisa ya wah, pokoknya beres semuanya secara instan. Tidak Bapak Ibu, itu tantangan terbesar. Mari kita mau diproses. Mari kita mau masuk dalam proses Tuhan. Tuhan mau kita diproses supaya kita menjadi kuat. Dunia saat ini menyediakan jalan pintas untuk hampir segala sesuatunya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita mau hidup kita jangan mencari jalan yang pintas. Jalan yang kelihatannya lurus tapi ujungnya maut. Bapak Ibu semua, di Amsal dikatakan demikian. Tetapi kita mau pagi hari ini, kita mau melihat bahwa jalan Tuhan, yaitu apa? Jalan yang berproses, yang panjang, tetapi itu membuat hidup kita semakin berakar, semakin kuat, dan kita mau diproses secara sukarela. Nah, proses akhirnya merupakan satu keputusan sadar untuk mengambil jalan yang sempit dan bukan jalan yang lebar. Jadi ini adalah kesadaran kita Bapak Ibu. Apakah kita mau mengambil jalan yang sempit, yaitu diproses, mungkin berliku-liku, mungkin berbatu-batu, mungkin jalan-jalan itu enggak mulus, tapi kami tahu Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa itulah jalan yang Tuhan mau supaya kita bertahan lama di dalam kehidupan kita. Rohani kita bisa didewasakan semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi hidup adalah proses Bapak Ibu. Termasuk pertumbuhan rohani pun butuh proses. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, seorang dengan mentalitas kerajaan akan menolak untuk mengambil jalan pintas dan melakukan setiap proses yang harus dilalui. Jadi pagi hari ini kita berbicara mentalitas kerajaan Allah, di mana kita harus sungguh-sungguh mau diproses Tuhan secara sukarela. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin berakar ke dalam, supaya kita terus semakin
ada keberhasilan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat semuanya itu, percayalah Tuhan yang akan menyertai kita di dalam apapun yang terjadi di dalam setiap pergumulan kita. Karena itu adalah proses Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai kita sampai kita kuat, sampai kita serupa, segambar dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, percayalah terus pada Tuhan, teruslah berproses pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan terus membawa Bapak Ibu semua tumbuh secara dewasa rohani dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Biarlah damai Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu bukti
kasih-Mu